Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, kita masuk kepada etika tidur dan bangun tidur. Bismillah. Yang pertama, sampaikan dalam buku ini adalah ketika kita hendak tidur, hendaknya kita muhasabah diri. Sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim introspeksi diri, bermuhasabah sesaat sebelum tidur, mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Lalu jika ia dapatkan perbuatannya baik, maka hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sebaliknya, ia dapati ada perbuatannya yang salah, buruk, kurang tepat dan sebagainya, maka hendaknya segera memohon ampunan kepadanya, kembali dan bertobat kepadanya. Yang kedua, adab tidur itu hendaknya memilih waktu yang cepat. Maksudnya tidak terlalu malam, menyegerakan tidur. Berdasarkan hadis bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melakukan salat. Muttafaqun alaih. Jadi adab yang kedua, hendaknya kita tidur di awal waktu. Jika tidak ada hal yang mendesak, yang penting, yang harus diselesaikan, hendaknya menyegerakan tidur. Begitulah sunnahnya. Yang ketiga, disunnahkan berwudu sebelum tidur. Setelah itu, hendaknya kita tidur dengan memiringkan badan kita yang sebelah kanan. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an menuturkan Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Perlu diperhatikan bahwa hendaknya memulainya dengan memiringkan badan ke sebelah kanan. Jika nanti dalam tidurnya berganti posisi dan sebagainya, tidaklah mengapa. Namun memulai tidurnya itu dengan posisi miring ke sebelah kanan. Saudaraku sekalian, yang keempat, disunnahkan pula mengibaskan spray tempat tidur gitu 3 kali sebelum berbaring, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Dalam riwayat lain disebutkan 3 kali mengibaskan, menyapu-nyapukan, membersihkan tempat tidur kita, alas tempat tidur kita itu dengan kain. Selanjutnya yang kelima, sampaikan dalam etika adab dalam tidur itu, makruh tidur tengkurap. Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan Nabi SAW pernah melintasi aku. Abu Dzar maksudnya, dikala itu aku sedang berbaring tengkurap, maka Nabi SAW membangunku dengan kakinya sambil panggilan Abu Dzar. Sesungguhnya berbaring seperti ini tengkurap itu adalah cara berbaringnya penghuni neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita dimakruhkan untuk tidur dalam posisi tengkurap. Yang keenam, makruh pula tidur di atas tempat terbuka. Maksudnya kita langsung menghadap langit tanpa atap. Itu makruh. Diriwayatkan dalam satu hadis, barang siapa yang tidur di atas tidur pada malam hari di atas atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan darinya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Saudaraku sekalian, ikhwafillah, selanjutnya yang nomor 7, adab ketika kita hendak tertidur adalah kita menutup pintu, jendela, dan memadamkan api. Kalau dulu kan pakai penerangannya pakai api,
atau kalau zaman sekarang mematikan lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Muttafaqun alaih. Demikian itu yang ke-7. Kita lanjutkan adab yang ke-8, ya. Ini ada dari 12 adab dalam bagian tentang adab tidur dan bangun tidur. Yang nomor 8, ketika hendak tidur disunnahkan membaca ayat kursi, lalu 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lalu kita membaca surah Al-Ikhlas, lanjut diakhiri dengan 2 surah terakhir, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, ya. Banyak hadis yang menganjurkan dibacanya ayat-ayat tersebut, ayat dan surah tersebut. Ke-9, sebelum tidur pula, ya, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat yang disampaikan dalam tulisan ini adalah Nabi Muhammad SAW membaca doa dan berzikir. Salah satunya adalah Allahumma qini yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, pelihara aku dari azab, ya, azabmu pada hari engkau membangkitkan kembali segenap hamba-hambamu. Doa ini dibacakan 3 kali, ya, diriwayatkan dari Abu Daud. Ke-10, lalu kita membaca doa yang sangat kita hafal, ya. Redaksinya mungkin agak sedikit berbeda. Yang diriwayatkan dari Bukhari ini adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Itu menjelang kita tidur. 11. Apabila di saat tidur kita merasa kaget atau gelisah atau ketakutan, maka disunnahkan berdoa dengan doa berikut ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahduruna. Artinya, aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari murkanya, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan syaitan dan kehadiran mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Begitu kita dianjurkan untuk ta'awuz, ya. Kalau mungkin tidak hafal doanya, ta'awuz, ya, minta ampun kepada Allah, berlindung Allah dari godaan-godaan syaitan, ya. Karena kita meyakini la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, ya, kecuali atas izin Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terakhir, dalam bab ini, hendaknya apabila bangun tidur, seseorang membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, doa yang sering kita hafal, kita ingat-ingat kembali artinya, itu sungguh indah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya kami, ya. Setelah kami dimatikan oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Kita itu hidup, ya, dibangunkan itu karena masih Allah berikan kesempatan kita hidup setelah tadi Allah mematikan kita. Tidur itu bagian dari mati. Apa persamaannya? Sama, kita masih punya fisik yang sama, tapi tidak ada daya apa-apa. Begitulah orang yang ketika meninggal dunia, fisiknya masih sama wujudnya, tapi ruhnya tidak ada. Maka yang utama itu bukan jasadnya, tapi ruhnya. Doa ini termaktub dalam
dalam kitab Sahih Bukhari. Demikian ada 12 adab etika kehidupan muslim sehari-hari. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari membaca maupun menyampaikan. Sekali lagi, ini ikhtiar saya untuk mempelajari kitab-kitab yang ada dalam perpustakaan saya. Sekali lagi, ini buat diri saya, mudah-mudahan bisa saya amalkan, mudah-mudahan berguna juga buat siapapun yang mendengarkannya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.